Dah, paham. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, sehingga dengan dua nikmat tersebut kita masih mampu melangkahkan kaki kita dalam rangka talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i, yang mana ini merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin agar mereka menuntut ilmu. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyelamatkan umatnya dari kesyirikan menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di subuh yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan untuk membahas sebuah kitab yang bagus yang berbicara tentang akidah dan manhaj, yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Madinah. Jadi sebab beliau menulis buku ini, kitab ini, karena ada sebagian dari para ikhwan atau murid beliau yang meminta kepada beliau untuk menulis sebuah kitab yang berbicara tentang manhaj secara khusus, sehingga beliau mengarang kitab Kun Salafiyan Al-Jaddah ini, yang mana nantinya ada pembahasan tentang as-sunnah, kemudian pembahasan ma'ana sunnah, kemudian juga pembahasan tentang apa itu as-salaf, salaf. Apa arti Kun Salafiyan Al-Jaddah? Kun salafiyan, jadilah salafi al-jaddah yang sebenar-benarnya, atau jadilah salafi sejati. Jadi benar-benar. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang makna sunnah menurut para ulama hadis. Ada sunnah menurut ulama hadis, ada sunnah menurut al-fuqaha, ulama fikih, dan ada juga sunnah menurut ulama usul. Usul apa? Usul fikih. Memang di dalam
kuliah itu ada pembahasan usul fikih dan ada pelajaran usul tafsir. Memang ada pelajaran khusus yang membahas usul fikih dan usul tafsir. Kalau usul tafsir berbicara tentang tafsir. Jadi seseorang yang dia ingin membaca tafsir para ulama, maka terlebih dahulu dia membaca kitab usul tafsir tersebut, supaya nanti dia lebih paham ketika membaca tafsir para ulama. Nah, kalau di dalam kitab-kitab disebut usuliyin, ahli usul apa yang dimaksud? Usul fikih, bukan usul tafsir. Ya, ulama usul fikih. Ya, para ikhwan rahimani Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian sunnah yang didefinisikan oleh para ulama al-muhadditsin, ulama ahli hadis? Kita sudah baca pada minggu lalu. Apa itu? Hiya ma uthira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyatin aw khuluqiyatin aw siratin sawa'an kana qabla bi'atsati, atau sebagian bacaan ba'dati au ba'daha. Halaman berapa ini? 27. 27. Definisi sunnah menurut para ulama ahli hadis, muhadditsin, hiya ma uthira 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah ma apa-apa uthira yang dimaksurkan atau yang dimunculkan, dimaksurkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, berupa qaul, perkataan, au fi'lin, perbuatan siapa? Nabi SAW. Perkataan siapa? Perkataan Nabi SAW. Ya, au takririn, atau takrir, penetapan, takrir Nabi SAW. Au sifatin, atau berupa sifat, baik sifat khilqiyatin, fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, au khuluqiyatin, atau akhlak, au siratin, atau sebuah sirah, perjalanan, ya, peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau yang misalnya sawa'an kana qabla al-ba'tsati aw ba'da. Sama saja apakah ya terjadi sebelum Nabi SAW diutus atau setelah Nabi SAW diutus menjadi Rasul. Nah, itu menurut penjelasan para ulama muhadditsin. Kemudian di halaman 28 ini as-sunnah menurut para ulama usuliyin. Usul apa? Fikih. Coba ini dibaca satu kalimat ini. Coba baca. Bainama hiya fi istilahil usuliyyin tutlaqu ala ma jaa manqulan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam nassa 'alaihi fil kitabil 'aziz. Iya. Sudah dulu. Bainama hiya fi istilahil usuliyyin, dan adapun hiya kembali ke mana? Ke sunnah. Dan adapun sunnah menurut istilah para ulama usuliyin, usul fikih, tutlaku ala ma jaa
manqulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yunassa alaihi fil kitabil azizi. Ya. Tutlaku ala ma jaa manqulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yunassa alaihi fil kitabil aziz. Tutlaku dimutlakkan. Menurut sunnah, menurut para usul, dimutlakkan ala ma jaa manqulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa-apa yang datang atau yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimutlakkan kepada sesuatu atau apa-apa yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimma lam yunassa alaihi fil kitabil aziz, yang mana sesuatu tersebut tidak dimunculkan di dalam Alkitab yang mulia, maksudnya Al-Quran. Sesuatu yang muncul dari Nabi SAW, namun sesuatu tersebut tidak ada, tidak muncul dari Al-Quran. Jadi dari sisi siapa? Datangnya dari sisi siapa? Dari sisi Rasulullah SAW. Bal innama nussa alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sesuatu tersebut muncul dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Al-Qur'an, akan tetapi dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kana bayanan lima fil kitab aula. Apakah ada penjelasannya di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'an, ataukah tidak? Nanti ini berbicara tentang ya kaidah-kaidah usul fikih. Dan di dalam definisi yang lain, saya nukilkan di kitab yang lain, tidak ada di kitab ini. Kata para ulama, as-sunnatu indal usuliyyin. Sunnah menurut para ulama usul. Ya, saya dicatat. Apa kata mereka? Ini di referensi yang lainnya. Ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang muncul dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesuatu yang muncul dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ghairil Qur'an, dari selain Al-Qur'an. Artinya ketetapan tersebut tidak ada di dalam Al-Quran, namun muncul ada dari sisi Nabi SAW. Ya, berupa apa? Min qaulin au fi'lin au taqriri hukmin. Berupa apa? Berupa qaulin, apa? Perkataan. Au fi'lin, atau berupa perbuatan. Au taqriri hukmin, atau sebuah ketetapan hukum, atau sebuah ketetapan hukum. Mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukmin syar'i, yang mana perkataan tersebut, perbuatan tersebut, atau ketetapan hukum tersebut bisa menjadi dalil dalam menetapkan sebuah hukum syariat. Kalau ini definisi yang kedua ini sudah ada bayangan, maksudnya bayangannya sudah ada. Maksudnya apa? Ya, kaidah-kaidah usul yang kita pelajari selama ini. Nah, kaidah-kaidah tersebut didefinisikan, dimaksudkan oleh para ulama usul sebagai as-sunnah. Kaidah-kaidah tersebut, ketetapan hukum tersebut, ya, dinamakan sebagai as-sunnah menurut para ulama usul. Berupa apa tadi? Ucapan, fi'il, atau ketetapan sebuah hukum. Ya, mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukmin syar'i. Yang mana perkataan tersebut, perbuatan atau ketetapan hukum bisa menjadi dalil
dalil ya, bisa menjadi dalil dalam menetapkan sebuah hukum syariat. Menetapkan. Ditetapkan dengan apa? Dengan kaidah tersebut. Nah, kaidah tersebut dikatakan oleh para ulama usul sebagai as-sunnah. Sebagai as-sunnah. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? 6.15. Hah? 6.15. 6.15. Kemudian sekarang makna sunnah menurut siapa? Al-fuqaha. Ya. Para ahli fikih. Wa tutlaqu as-sunnatu fi istilahil fuqaha'i ala ma laysa biwajibin. Ya. Dimutlakkan kata sunnah tersebut fi istilahil fuqaha menurut istilah para ulama ahli fikih ala ma laysa biwajibin, kepada sesuatu yang sifatnya bukan wajib. Para ulama fuqaha menetapkan makna sunnah tersebut ala ma laysa biwajibin, kepada sesuatu yang itu sifatnya bukan wajib. Ya. Ini ada wajib, kemudian ada sunnah, ada mubah, ada makruh. Nah, sunnah tersebut yaitu sunnah yang dimaksudkan oleh, yang dimutlakan oleh para ulama fuqaha. Fa yuqal hadza syai'u sunnatun. Fa yuqalu hadza syai'u sunnatun. Maka dikatakan yang seperti ini merupakan sebuah sunnah. Ya, misalkan ada orang yang mengatakan ini sunnah. Apa hukumnya? Ini sunnah. Nah, ya, maka sunnah tersebut menurut ulama fuqaha. Hadza syai'un sunnah. Ini merupakan sebuah sunnah. Maksudnya adalah laisa bi fardhin wala wajibin. Maksud kata sunnah tersebut laisa bi fardhin wala wajibin. Bukanlah merupakan suatu yang fardu dan bukan juga sesuatu yang wajib. Selain wajib, ya, selain yang wajib, selain yang fardu, maka itu dikatakan sunnah. Ya, artinya melaksanakannya berpahala, tidak melaksanakan pun ya tidak berdosa ya. Wala muharramin wala makruhin. Wala muharramin wala makruhin, dan tidak pula haram dan tidak pula makruh. Paham ya? Sunnah menurut para ulama fikih ya, sesuatu yang itu sifatnya bukan wajib. Ya. Bukan fardu, bukan wajib, bukan pula haram dan bukan pula makruh. Itu ada verisinya di bawah ya, di catatan kaki. Nah, para ikhwan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah taala, walakinna sunnata 'inda katsirin minas salafi awsa'u min dzalika. Nah, akan tetapi makna sunnah menurut kebanyakan para ulama salaf lebih luas dari itu. Lebih luas dari apa yang kita sebutkan tadi. Ya. Akan tetapi sunnah menurut kebanyakan para ulama salaf lebih luas dari itu. Yu'nuna bis sunnati ma'nan awsa'a min ma'naha 'inda al-muhadditsina wa 'inda al-usuliyin wa 'inda al-fuqaha. Jadi inilah makna sunnah yang sebenarnya yang mau kita bahas. Jadi selama ini yang kita sebut dengan ada istilah ikhwan sunnah, akhwat sunnah, masjid sunnah, sekolah sunnah, perumahan sunnah. Ya, itulah sunnah yang mau kita bahas ini.
Bukan sunnah-sunnah yang sifatnya yang sebelumnya kita bahas, yang itu bukan sifatnya wajib. Maka sebagian ustadz-ustadz itu yang bukan ustadz sunnah, di luar ustadz sunnah itu, yang dia tidak membenci salaf, mereka mengistilahkan ustadz mereka sebagai ustadz wajib. Nah, kalian ustadz sunnah, kami ustadz wajib. Berarti lebih hebat ustadz kami. Berarti di sini mereka nggak paham. Maksud sunnah itu yang kita bahas, yang kita sebut itu mereka nggak paham. Mereka istilah wajib ada sunnah berarti definisi siapa tadi kita jelaskan? Orang fuqaha. Berarti dia nggak ngerti selama ini kita katakan ini masjid sunnah, ya sekolah sunnah, nggak ngerti. Ya, idh yu'nuna bis sunnati ma'nan awsa'a min ma'naha indal muhadditsin wa indal usulin wa indal fuqaha. Yang mana mereka? Siapa mereka ini? Para salaf. Ya, yu'nuna memaksudkan sunnah. Yu'nuna itu memaksudkan. Kata sunnah maknan dengan sebuah makna awsa'a yang lebih luas. Yang lebih luas dari makna yang didefinisikan oleh para ulama ahli hadis, para ulama usul, dan para ulama fikih. Jadi para salaf memaknai sunnah itu lebih luas daripada makna yang didefinisikan oleh para ulama ahli hadis, para ulama usul, dan ulama fikih. Paham ya? Ini paham ya? Paham ya? Yu'nuna bis sunnati muwafaqatal kitabi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Yang mana para salaf itu yu'nuna, mereka memaksudkan dengan kata sunnah muwafaqatal kitab, sesuatu yang sesuai dengan Alkitab. Alkitab apa ini? Al-Qur'an. Yang dimaksudkan oleh para salaf, maksud dari sunnah sesuatu amalan yang sesuai dengan Alkitab, yaitu Al-Quran, wa sunnati Rasulullah SAW, dan sunnah atau hadis Nabi SAW. Kemudian wa ashabihi, menurut pemahaman para sahabatnya, sahabat Nabi SAW. Jadi tidak hanya dicukupkan dengan Al-Quran dan sunnah, ditambah lagi dengan wa ashabihi, menurut pemahaman para sahabat, karena mereka dekat dengan Nabi SAW. Mereka yang bertalaki kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka yang lebih tahu tentang ya Al-Quran dan As-Sunnah setelah Nabi SAW. Paham? Sawa'an fi umuril i'tiqadati awil ibadati wa yuqabiluha al-bid'ati. Sama saja apakah dalam perkara i'tiqadat, sama saja apakah itu dalam perkara i'tiqadat. I'tiqadat apa? Keyakinan-keyakinan, akidah. Ya, berkaitan dengan akidah secara keseluruhan. Baik itu dalam perkara-perkara i'tiqadat, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, atau ibadah atau ibadah-ibadah. Salat, puasa, ya, haji atau yang misalnya, wa yuqabiluha al-bid'ah, dan lawan dari sunnah yang mereka sebutkan tersebut adalah bid'ah. Jadi ada orang sholat sunnah atau ada orang yang tidak sholat sunnah kemudian kita katakan dia antum bid'ah. Kenapa? Antum tidak melaksanakan sunnah. Bukan. Berarti itu sunnah yang kita maksud itu dalam sholat itu adalah yang didefinisikan oleh para ulama fikih. Jangan orang nggak melaksanakan sholat sunnah misalnya atau puasa misalnya antum bid'ah. Kenapa tidak melaksanakan sunnah? Bukan. Ya, bukan demikian ya. Baik itu dalam perkara akidah, keyakinan atau ibadah, dan wa yuqabiluhal bid'atu, dan kebalikannya, lawan dari sunnah tersebut adalah bid'ah. Berarti tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, dan tidak mengikuti pemahaman para sahabat, maka dia di atas sebaliknya, di atas apa? Di atas bid'ah. Paham ya? Para ikhwan yang Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu. Contohnya apa di sini di bawah? Fa yuqalu fulanun ala sunnah. Maka dikatakan fulanun ala sunnah. Si fulan ini di atas sunnah.
si fulan ini di atas sunnah. Oh, ini ikhwan sunnah. Apakah fulan ini sudah kenal sunnah? Di mana masjid sunnah ya aku? Mana sekolah sunnah? Ya, fayuqal fulanun ala sunnah. Dikatakan fulan ini di atas sunnah. Maksudnya apa? Idza kanat a'maluhu ala wifqi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksud fulan di atas sunnah itu apa? Apabila inkanat a'maluhu, apabila amalan-amalannya, baik itu amalan lisan, amalan hati atau perbuatan, ya, ala wifqi kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wifqi, wifqi-nya apa? Sesuai. Sesuai, wifqi itu sesuai. Ala wifqi kitabillahi wa sunnati Rasulullah. Yang sesuai dengan kitabullah, yaitu Al-Qur'an, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fulan di atas sunnah, ya, apabila si fulan tersebut amalan-amalannya sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Yang sedang kita bahas ini sunnah menurut siapa? Menurut siapa? Menurut salaf. Ya, menurut para ulama salaf, bukan menurut yang ya tiga para ulama tadi. Wa yuqalu fulanun 'alal bid'ati idza kana 'amaluhu mukhalifan lil kitabi was sunnati au ahadihima. Ya. Wa yuqal, dan dikatakan misalnya fulanun 'alal bid'ati, si fulan di atas bid'ah. Apa maksudnya? Idza kana 'amaluhu mukhalifan lil kitabi was sunnati au ahadihima. Maksudnya apabila amalannya, in kana amaluhu, apabila amalannya, ya, mukhalifan, apa? Tadi sesuai, kalau ini apa? Mukhalifan, iya, bertolak belakang, tidak sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Amalan si fulan tersebut tidak sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, maka dia dikatakan fulanun alal bid'ati. Au ahadihima, atau tidak sesuai dengan salah satu dari kedua, baik Alkitab maupun As-Sunnah. Paham? Ini gimana? Biasa atau terlalu cepat atau gimana? Biasa ya? Biasa ya? Normal ya? Nanti bisa kita ulang lagi. Wa yaqulu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Taimiyah ini khilaf ya. Ada yang mengatakan ini nama ibu atau nama nenek beliau, ada juga yang mengatakan ini nama ayah beliau. Ini belum jelas Taimiyah ini siapa. Karena ada ulama juga yang mengatakan Taimiyah ini nenek beliau. Jadi nisbah beliau kepada nenek. Ada nisbah kepada ibu beliau. Kemudian ada yang mengatakan juga Taimiyah itu ayah beliau. Wallahu a'lam. Wa yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kitab apa? Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Ya. Kata Syekhul Islam, wa lafdhu sunnati fi kalamis salafi yatanawalu sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadati. Wa lafdhu sunnati fi kalamis salafi yatanawal sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadati. Dan lafaz sunnah, ya, dan lafaz sunnah fi kalamis salaf, menurut kalam perkataan para ulama salaf. Sunnah menurut para ulama
ulama salaf, yatanawalu sunnata fil ibadati wa fil i'tiqadat. Yatanawalu itu mencakup. Yatanawalu mencakup. Ada juga terkadang makna yatanawalu itu apa? Makan, sarapan, yatanawalu fatur, yatanawalu wada, ya, makan. Tapi kalau di sini bukan makan artinya, mencakup. Dan lafaz sunnah menurut para ulama salaf, kalam para ulama salaf, yatanawalu sunnata fil ibadati, mencakup sunnah dalam hal ibadat. Wa fil i'tiqadat, dan di dalam i'tiqadat keyakinan. Ya, kata Syekhul Islam, sunnah menurut salaf mencakup ya sunnah dalam ibadat dan ya akidah. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsuduna al-kalama fil i'tiqadati. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati yaqsuduna al-kalama fil i'tiqadati. Meskipun ya, wa in kana katsirun, meskipun katsirun apa? Kebanyakan. Ya, meskipun kebanyakan mimman sannafa fi sunnati, para ulama yang sannafa ini mengarang kitab artinya ya, membuat karya tulisan, mengarang kitab. Jadi banyak nanti kita dapatkan ya mereka menamai kitab-kitab mereka dengan sunnah, syarhus sunnah, kemudian as-sunnah, atau yang semisalnya yang ada lafaz sunnahnya. Wa in kana katsirun mimman sannafa fi sunnati, meskipun kebanyakan para ulama yang mereka membuat karya tulisan yang berkaitan dengan sunnah, yang ada lafaz sunnahnya, yaqsuduna al-kalama fil i'tiqadati, yaitu mereka memaksudkan as-sunnah, yaitu tentang pembicaraan tentang akidah. Para ulama yang menulis kitab sunnah tersebut, mereka itu memaksudkan sunnah yang mereka tulis tersebut adalah yang berkaitan dengan akidah. Disebut beliau tadi satu Islam, ibadah maupun akidah. Namun kebanyakan para ulama salaf memaksudkannya tentang yang dia berkaitan dengan i'tiqadat, keyakinan, akidah. Ya. Wa yaqulu rahimahullahu fil hamawiyyati, dan beliau mengatakan lagi rahimahullah, ini siapa? Beliau siapa? Syekhul Islam. Ya, masih Syekhul Islam. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Hamawiyyah, sebuah karangan beliau. As-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tiqadan wa iqtisadan wa qawlan wa amalan. Ya, as-sunnatu hiya ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Sunnah adalah apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berada di atasnya. I'tiqadan, baik berupa keyakinan, i'tiqad. Wa iqtisadan dan iktisad, pengamalan. Wa qaulan wa amalan, dan bisa juga berupa perbuatan, berupa juga perkataan dan amal. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ya? Atau gimana? Masih? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Wa yaqulu Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dan berkata Ibnu Rajab itu di halaman 29.
Dan berkata Ibnu Rajab, wa katsirun minal ulama'i al-mutaakhirina yakhussu as-sunnata bima yata'allaqu bil i'tiqad. Ya, li'annaha aslud dini. Wa katsirun minal ulama'i al-mutaakhirina yakhussu sunnata bima yata'allaqu bil i'tiqad li'annaha aslud dini wal mukhalifu laha ala khatarin 'azimin. Ibnu Rajab berkata di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau, kitab apa nih Jami'ul Ulum wal Hikam? Kitab apa? Ada yang tahu? Kitab apa? Kitab Syarah Hadits Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Ibnu Rajab memiliki sebuah kitab yang mensyarah tentang hadits Arba'in yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini kitabnya ma'ruf ya. Kata beliau, wa katsirun minal ulama'i al-mutaakhirin, dan kebanyakan daripada ulama-ulama mutaakhirin. Ya, kebanyakan daripada ulama-ulama mutaakhirin ya khusus sunnata bima yata'allaqu bil i'tiqad. Mereka ya khusus mengkhususkan as-sunnata, lafaz sunnah, bima yata'allaqu bil i'tiqad, kepada sesuatu yang yata'allaqu berkaitan dengan i'tiqad. Berkaitan dengan apa? Keyakinan. Ya, kebanyakan daripada ulama mutakhirin mengkhususkan lafaz sunnah kepada sesuatu yang yata'allaqu berkaitan dengan i'tiqad. Paham ya? Li'annaha asluddini. Karena li'annaha asluddini, karena dia merupakan fondasi agama. Ya, karena dia merupakan fondasi agama. Dia ini maksudnya apa? I'tiqad. Karena i'tiqad ini, keyakinan atau akidah, merupakan fondasi agama. Wal mukhalifu laha ala khatarin 'azimin, dan orang yang menyelisihi akidah tersebut atau menyelisihi sunnah tersebut, wal mukhalif, yang menyelisihinya, ala khatarin 'azimin, maka dia sedang berada di dalam bahaya yang azim, apa? Besar. Ya. Dan orang yang menyelisihi sunnah tersebut atau menyelisihi i'tiqad tersebut, keyakinan tersebut, maka dia sedang berada di dalam bahaya yang besar. Makanya di sini bisa dilihat di catatan kaki, ya, di catatan kaki di poin yang pertama itu Jami'ul Ulum wal Hikam. Kata beliau di sini, walidha kathuratil muallafatu ala hadzal ma'na bismi sunnah. Oleh karenanya, kathurat, telah banyak muallafat. Apa muallafat? Karya tulisan, buku-buku, kitab-kitab, ya, ala hadzal makna, tentang makna ini, bismi sunnah, yang dinamakan dengan sunnah. Ya, banyak daripada kitab-kitab para ulama yang mereka menamai kitab mereka dengan lafaz as-sunnah. Ya, as-sunnah itu bermakna apa? Bisa bermakna amal, ibadah, atau i'tiqad, keyakinan. Namun kebanyakan berbicara tentang i'tiqad, keyakinan. Mithlu, seperti apa? As-sunnah lil Imam Ahmad. As-sunnah lil Imam Ahmad. Ada kitab As-sunnah, yaitu punya Imam Ahmad, bernama kitab As-sunnah. Kemudian ada juga kitab As-sunnah li Abi Dawud As-Sijistani. Ada kitab sunnah, yaitu karya Abu Dawud As-Sijistani. Beliau juga punya kitab yang berjudul As-Sunnah. Kemudian ada juga sunnah Libni Abi Asim. Libni Abi Asim. Ibnu Abi Asim, beliau memiliki salah satu kitab yang berjudul apa?
as-sunnah. Yang berbicara tentang akidah. Kemudian ada juga was-sunnatu li Abdillah bin al-Imam Ahmad. Anaknya Imam Ahmad rahimahullah taala yang bernama Abdullah, beliau pun juga memiliki kitab yang bernama As-Sunnah. Kemudian yang terakhir was-sunnatu li Ibni Abi Hatim Ar-Razi wa ghairihi. Dan ada juga kitab sunnah yang dikarang oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ya, seorang ulama dari Iran. Ibnu Abi Hatim ini ulama ya dari Iran ya. Ibnu Abi Hatim. Bapak beliau Abu Hatim Ar-Razi. Ma'ruf ya, Abu Hatim Ar-Razi. Yang sangat terkenal dalam semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Semangat ini. Anaknya Ibnu Abi Hatim. Paham itu? Paham ya? Jadi paham maksud yang sunnah yang dimaksudkan oleh para ulama salaf. Sudah ya? Udah pagi. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Nah, ada pertanyaan ya? Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.